Kemudian sama-sama kita membiasakan seperti saya sampaikan terlebih dahulu berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kita perbanyak, kita ajak orang berselawat karena itu bukti cinta kita, Bapak Ibu. Jadi Umar bin Khattab ini duduk bersama Rasulullah, dia sangat bangga mengatakan, wahai Rasulullah, setelah mencintai anak istriku, tidak ada lagi yang kucintai selain engkau setelah diriku. Dia mengaku mencintai Rasulullah, tetapi setelah diriku katanya. Kata Rasulullah, wahai Umar, engkau belum sempurna iman engkau mencintaiku melebihi diri engkau, keluarga engkau dan seluruh umat manusia di dunia ini. Belum sempurna iman kita sebelum kita tuh cinta kepada Rasulullah, kepada Muhammad SAW. Salah satu cara mencintai beliau, kita kenal beliau dulu, kita sebut-sebut beliau. Tidak ada manusia di dunia ini yang disebut namanya kecuali diperintahkan untuk berselawat kepadanya. Itulah mulia Rasulullah. Maka dari itu kita sering berselawat, harus kita biasakan. Karena ini berselawat ini agak ganjil kalau kita jarang-jarang. Payah memang. Sudah biasa saja itu masih ada yang lupa, kita absen. Apalagi tidak biasa. Makanya kita paksakan untuk terbiasa. Itulah selawat ini luar biasa sebenarnya selawat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah nanti dengan izin Allah mengakui kita sebagai umatnya. Jadi besok itu ada dari kalangan umat Nabi Muhammad ini mendatangi beliau, tetapi bisa jadi tidak diakuinya. Kita tak pernah menchat beliau, kalau bahasa gaulnya tidak pernah men-WA beliau, tidak pernah kirim SMS, tidak pernah miss call, tidak pernah video call dengan beliau. Kenapa tidak pernah? Karena kita jarang berselawat. Jadi kita berselawat di dunia ini, kita seolah-olah sedang men-WA beliau, men-chat beliau, men-video call beliau. Jadi besok ada buktinya. Apa bukti engkau sebagai umatku? Pernahkah engkau berselawat? Gimana kalau Rasulullah bertanya kepada kita nanti, Bapak Ibu? Malunya kita. Kita mengaku nih, wahai Rasulullah, saya ini umat engkau, berikan saya syafaat. Tetapi ternyata di catatan dari Rasulullah tidak ada, bahkan minim mungkin ya. Kan ada dikisahkan nanti diriwayatkan itu ada seorang umat Nabi Muhammad ini diseret mau dimasukkan ke dalam neraka, gitu kisahnya ya. Mau dimasukkan ke neraka, tiba-tiba Nabi Adam ini melapor, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umat engkau sedang diseret mau masuk ke neraka. Maka Rasulullah bergegaslah pergi ke tempat umatnya tersebut. Maka Rasulullah minta kepada malaikat, tolong ditimbang ulang, dicek ulang timbangan umatku ini. Maka ditimbanglah lagi umat Nabi Muhammad ini, maka masih berat dosa ketimbang pahala, masih berat dosa ketimbang pahala. Maka dari itu Rasulullah mengambil secacik kertas, sehelai kertas, kemudian beliau masukkan ke timbangan kebaikannya, maka beratlah timbangan kebaikannya. Maka orang ini bertanya, terheran, siapakah engkau ini gerangan? Kata si umat ini, saya adalah Rasulullah atau Rasul engkau, Nabi engkau, Nabi Muhammad. Maka ini orang bertanya lagi, kira-kira apa yang telah engkau letakkan, kertas apa, isinya apa, hingga memberatkan timbangan kebaikanku? Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya engkau pernah sekali di dunia berselawat, maka dicatat oleh malaikat, aku simpan selawat engkau. Mana tahu suatu saat nanti di akhirat engkau butuh. Maka benar, selawat yang sekali tadi mungkin ikhlas dia melantunkannya, itulah penyelamat dia menambah timbangan kebaikan. Dan salah seorang habaib mengatakan, perbanyaklah berselawat selama bulan suci Ramadan, karena itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir nanti. Itulah sedikit kisah tentang berselawat. Jadi ada lagi sambungannya Bapak Ibu, ini sedikit berselawat ya. Jadi ada suatu ketika
seorang gadis meninggal dunia, anak gadis yang meninggal dunia. Jadi ibunya ini penasaran, mungkin tahu kelakuan anaknya ya, tahu kelakuan anaknya, penasaran anakku ini siksa atau dapat nikmat kubur nih. Maka dia mendatangi seorang syekh, seorang ulama. Wahai syekh, wahai tuan guru, apa amalan agar bisa bertemu dengan keluarga atau anak kita yang telah meninggal dunia? Maka syekh ini memberikan amalan, tapi saya tidak tahu apa amalan, tapi diberikan amalan. Maka ibu ini bermimpilah, dalam ceritanya bermimpilah dengan anaknya tadi. Ternyata anaknya ini sedang disiksa dalam kubur. Itu malam pertama baru disiksa dalam kubur. Maka ibunya ini tentu sedih. Maka dia mengadu kepada syekh, wahai syekh, ternyata anakku sedang disiksa di dalam kubur. Maka syekh ini malam keduanya, syekh ini pula bermimpi bertemu dengan anak gadisnya ibu tadi. Dan anehnya anak gadis tadi sedang tidak disiksa atau menikmati nikmat kubur. Jadi besok harinya sampaikanlah kepada orang tua yang tadi, wahai ibu, saya malah bermimpi anak engkau tidak disiksa. Nah, tetapi saya bertanya kepadanya, apa gerangan yang membuat engkau dihentikan siksaannya? Ini perlu kita bahas dulu ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada ibu, apa gerangan yang membuat anak ibu ini disiksa? Maka ibu ini menceritakan, anak saya itu sebenarnya baik, cuma satu kesalahannya, dia sholat tapi lalai. Sholat zuhur sudah mau azan 5 menit, sholat asar baru dia sholat zuhurnya, mau sholat asar. Sholat asar itu juga mau maghrib baru sholat asar dilaksanakan. Ternyata orang yang sholat tapi mengakhiri waktunya disiksa dalam kubur. Itu satu hikmahnya. Jadi ibu ini bertanya, wahai syekh, apa pula penyebab anakku ini dihentikan siksaannya? Jadi anakmu bercerita dalam mimpinya adalah seorang yang lewat di kuburan umum tadi, pemakaman umum tadi, dan membaca 1 kali selawat. Maka dihentikanlah siksa kami ini, karena selawat yang dibacakan oleh orang yang lewat, kemudian beliau berhenti membaca selawat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di kuburan itu. Itu luar biasanya. Mungkin kita juga pernah mendengar cerita orang yang berselawat yang ditagih hutangnya, saya lupa berapa banyaknya, ratusan dinar bahkan ribuan dinar itu, kalau tidak dia akan penjara. Itu pernah kita dengar seperti itu ya. Tapi anehnya semuanya bisa lunas hutangnya itu dalam 1 malam karena berkat selawat.